Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di tempat lain, halaman istana bela diri. Sus. Dua sosok tiba di tempat itu. Tetua, ada apa? Tanya Yinggang dengan penasaran. Pangeran, ada kabar gembira, tetapi, ucap tetua menjeda kata-katanya, menatap Yinggang dengan hormat. Maksud tetua? Tanya Yinggang dengan penasaran. Pangeran, kita telah memenangkan peperangan, jawab sosoknya dengan tenang. Maksud tetua? Tanya Yinggang dengan wajah serius. Dengan tenang, sosok itu lalu menjelaskan kehadiran King Ruo yang menghentikan pertempuran dengan menunjukkan kepala Yin Zuo pada semua orang. Saudara, jangan bercanda. Seorang tetua menanggapi cerita tersebut dengan tatapan tidak percaya, bahkan Yinggang juga sangat sulit mempercayai kisah itu. Jika tidak percaya, silakan saudara periksa sendiri, namun perlu saudara ketahui, semua pasukan puncak Dong Yin saat ini telah mundur dari puncak Nan Yin. Ucap tetua itu menjelaskan situasi yang sedang terjadi di luar puncak Nan Yin. Pada saat mereka sedang membicarakan hal tersebut, tiba-tiba mereka melihat kilatan cahaya ungu dan kehitaman bergerak mendekati tempat itu. Kilin api hitam dan api ungu, ucap Yinggang, dan semua orang yang ada di tempat itu mengambil sikap siaga. Pangeran, itu Tuan King Ruo, ucap tetua tersebut menjelaskan. Sus, sosok kilin api hitam dan kilin api ungu yang membawa King Ruo muncul di tempat itu. Tuan King Ruo, ucap Yinggang dengan hormat. Pangeran, bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah. Bagaimana kabar saudara Bei dan saudaraku Zuo? Tanya Yinggang dengan penasaran. King Ruo menganggukkan kepalanya pelan. Pangeran, tujuan kedatanganku adalah untuk membicarakan masalah tersebut dan aku juga memohon maaf, ucap King Ruo dengan serius. Maksud Tuan King Ruo? Tanya Yinggang dengan wajah heran. Tanpa menjawab, dengan perlahan King Ruo mengeluarkan kepala Yin Zuo yang tersegel oleh jaring emas yang terbuat dari cakram emas langit Ling, lalu memberikannya pada Yinggang, membuat tempat itu menjadi hening. Walaupun dengan raut wajah sedih, Yinggang menganggukkan kepalanya. Terima kasih, dan Tuan tidak perlu meminta maaf akan hal ini. Jika Tuan tidak melakukannya, maka kami semua yang akan mati, ucapnya sambil meraih kepala tersebut dan menyimpannya. Pangeran, saat ini saudara Bei dan Patriark Jin Kong sedang mencari Patriark Kuan. Aku ingin Pangeran menemui mereka, ucap Xing Ruo menjelaskan tujuan kedatangannya, agar Yin Bei dan Jin Kong memberi sedikit keringanan hukuman padanya Patriark klan tersebut. Baik Tuan, aku mengerti, ucap Yinggang sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Yinggang pergi, tiba-tiba semua orang yang ada di tempat itu bersorak gembira, menatap kehadiran King Ruo dengan penuh syukur. Tuan, terima kasih, ucap para tetua tersebut satu persatu memberi hormat pada King Ruo. King Ruo yang mendapat perlakuan seperti itu hanya bisa tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Tetua, perang ini masih belum selesai, ucapnya pelan. Tuan King Ruo benar, memang perang ini belum selesai, tetapi dengan tewasnya Pangeran Zuo dan Jue, itu artinya kita sudah tidak memiliki penghalang lagi, ucap para tetua tersebut menanggapi. King Ruo menganggukkan kepalanya pelan. Semoga saja demikian. Namun aku ingin para tetua tetap menyegel puncak Dong Yin hingga perang berakhir, ucap King Ruo dengan serius. Baik Tuan, ucap para tetua tersebut dengan hormat. Setelah menyampaikan banyak hal, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sus, sosok kilin api hitam dan kilin api ungu yang membawanya bergerak pergi, meninggalkan kawasan istana bela diri itu dengan cepat. Tuan King Ruo benar-benar luar biasa, ucap para tetua tersebut berdecak kagum, menatap kepergian King Ruo dengan hormat. Di tempat lain,
Sosok Huo Mingzi dan Huo Zoudao melesat, melewati segel perisai pertahanan puncak Nanyin, dan terus bergerak membawa King Ruo meninggalkan tempat itu. Duar, gedebuk, suara ledakan pertempuran di sekitar puncak Nanyin, saat ribuan pasukan puncak Dongyin yang bergerak meninggalkan tempat itu bertemu prajurit puncak Zuyin, yang mengawasi tempat itu terdengar sayup dan menggetarkan kawasan Gunung Langit Yin. Penguasa, mengapa kita tidak bergerak ke puncak Zuyin? Tanya Huo Mingzi dengan heran. Mingzi, aku ingin memulihkan kekuatanku terlebih dahulu, jawab King Ruo. Baik penguasa, sambil terus bergerak dengan tenang. Pada saat terus bergerak, tiba-tiba Huo Mingzi merasakan aura yang begitu kacau dari tubuh King Ruo. Penguasa, apa yang terjadi? Tanya Huo Mingzi dengan khawatir saat merasakan kekuatan King Ruo semakin melemah. Mingzi, aku hanya perlu memulihkan diri, ucap King Ruo dengan tenang sambil mengedarkan kekuatan penyembuhan dari tubuhnya. Baik penguasa, ucapnya terbatas sambil mempercepat gerakannya. Tapi penguasa, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ingin membuat Huo Mingzi terus bertanya, King Ruo lalu menjelaskan keberadaan Yin Zuo yang memiliki 3 lingkaran kekuatan abadi, serta keberadaan tombak cahaya yang dia gunakan. Untuk dapat membunuhnya dengan tombak cahaya, aku harus menggunakan seluruh kekuatanku, namun aku tidak menyangka jika kekuatan cahaya memerlukan kekuatan penopang yang lebih kuat, hingga menghisap 1 tingkat kekuatanku, bahkan menyerap sebagian kekuatan jiwaku, ucap King Ruo, membuat Huo Mingzi terdiam. Ini terlalu mengerikan, tapi apakah penguasa masih bisa bertarung? Tanya Huo Zoudao sedih. Tentu saja, bukankah aku masih bisa membunuh Yin Jue? Dan aku ingin kalian merahasiakannya, ucap King Ruo mengingatkan. Baik penguasa. Setelah terus bergerak, Huo Mingzi dan Huo Zoudao akhirnya tiba di kawasan Danau Es Hitam. Sosoknya memasuki dasar danau sambil melepaskan segel perlindungan pada tempat itu. Di dasar danau, King Ruo langsung melepaskan segel mantra formasi cakram langit Ling, yang langsung membentuk bola emas dan melindungi mereka. Zoudao, Mingzi, lindungi tempat ini, ucap King Ruo dengan serius. Baik penguasa, ucap mereka berdua dengan hormat. Setelah memberikan perintah pada kedua kilin api itu, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, sosok King Ruo muncul di atas danau giok biru. Masih ada waktu, semoga Yin Kuan adalah sosok yang mudah ditangani, ucapnya pelan lalu memasuki dasar danau dan mulai memulihkan diri. Di luar dunia jiwa, sosok Yin Bei dan Jin Kong tiba di puncak Zuyin, mengawasi tempat itu dengan seksama. Pangeran, ternyata mereka telah mempersiapkan diri, ucap Jin Kong sambil mengamati tempat itu dengan seksama. Benar, dalam situasi perang seperti ini, akan sangat bodoh jika mereka merasa diri mereka paling aman. Yin Bei menanggapi, Pangeran, apakah kita tidak langsung bergerak? Tanya Jin Kong menatap Yin Bei yang tiba-tiba berhenti dengan heran. Patriark, target utama kita adalah Yin Kuan. Biarkan dia muncul sendiri dan membersihkan pasukan puncak Dongyin yang sebentar lagi akan tiba, ucap Yin Bei yang telah mendapat kabar dari King Ruo mengenai pergerakan pasukan puncak Dongyin tersebut. Pangeran benar, tapi tindakan kita ini sama saja dengan memberikan Yin Kuan kesempatan untuk naik tingkat, ucap Jin Kong menanggapi. Patriark benar, namun aku tidak ingin kita menghabiskan waktu untuk mencarinya. Karena aku yakin dia pasti berada di tempat rahasia yang aku sendiri tidak tahu keberadaannya. Selain itu, kita juga tidak perlu khawatir, karena seseorang yang baru saja memasuki tahap abadi, kekuatannya pasti tidak stabil. Pangeran benar, apalagi dengan kehadiran Tuan Muda King Ruo, membunuh yang abadi lingkaran pertama bukanlah hal yang sulit, ucap Jin Kong dengan tenang. Patriark benar. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah mengawasi kawasan ini dan menunggunya, karena dia pasti akan keluar, ucap Yin Bei dengan santai. 1 jam kemudian, pada saat Yin Bei dan Jin Kong sedang mengawasi tempat itu,
Tiba-tiba mereka merasakan pergerakan besar pasukan puncak Dongyin yang dipimpin oleh Yin Lang Hong yang berada di bawah pengawasan Hu Yanlan dan Long Yuwei, tiba di tempat itu. Sus, pasukan itu langsung membentuk formasi serangan dan mulai menggempur perisai pertahanan puncak Zuyin dari berbagai sisi. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat. Di dalam perisai pertahanan, Yin Baohu dan pasukannya yang sedang menjaga segel perisai perlindungan puncak Zuyin begitu terkejut. Saudara, ini adalah pasukan puncak Dongyin. Ucap Yin Yaocheng menatap pasukan yang menyerang perisai pertahanan itu dengan heran. Benar, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Pangeran Bei dan rombongan telah membunuh Pangeran Zuo? Ucap Yin Baohu menanggapi dengan heran. Pada saat mereka sedang membicarakan hal itu, tiba-tiba puluhan ribu pasukan puncak Dongyin yang dipimpin oleh Yin Dun dan Yin Wang juga tiba di tempat itu, dan ikut menyerang perisai pertahanan puncak Zuyin itu. Baohu, Gujian, kalian benar-benar tidak tahu malu. Menyerang kami setelah Pangeran Zuo telah tewas. Kalian juga harus mati, teriak Yin Dun dengan keras menggetarkan kawasan itu. Di dalam perisai perlindungan, saudara, aku mengerti. Ini pasti ulah Pangeran Yin Bei yang dengan sengaja melepaskan mereka, lalu mengadu mereka dengan kita, ucap Yin Yaocheng. Aku rasa demikian, ucap Yin Baohu sambil terus mengerahkan pasukannya. Pada saat Yin Baohu, Yin Yaocheng dan rombongannya sedang mengerahkan pasukannya, tiba-tiba perisai perlindungan tingkat tinggi itu hancur. Uye, teriak Yin Yaocheng kesal saat melihat ribuan prajurit puncak Dongyin merangsek memasuki bagian perisai pertahanan yang telah hancur. Saudara, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Yin Gujian yang telah kehilangan tingkat kultivasinya muncul di tempat itu. Saudara, aku juga tidak tahu, tapi aku yakin ini pasti ulah Yin Bei dan rombongannya itu, jawab Yin Baohu menjelaskan keberadaan King Ruo dan Jin Kong dengan kesal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memanggil saudara Lin dan San Shize? Tanya Yin Gujian dengan panik. Tidak perlu, biarkan saja mereka menghabisi puncak Dongyin. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah menahan serangan untuk mengulur waktu, jawab Yin Baohu sambil terus mengerahkan pasukannya. Baiklah. Duar. Ledakan dahsyat terus bergema mengguncang puncak Zuyin dengan hebat, bersamaan dengan cipratan darah dan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah. Di atas langit, di balik perisai ilusi, Yin Bei dan Jin Kong yang dengan sengaja menghancurkan perisai pertahanan puncak Zuyin, mengamati situasi di tempat itu dengan tenang. Patriark, aku yakin situasi ini akan memaksa Yin Kuan keluar dari tempat persembunyiannya lebih cepat, ucap Yin Bei. Aku rasa demikian, ucap Jin Kong menanggapi. Pada saat pertempuran hebat terus berlangsung, tiba-tiba ledakan aura yang sangat kuat muncul dari kawasan penjara es hitam, bergerak menuju puncak Zuyin dengan cepat. Pangeran Yin Bei, ledakan aura ini, ucap Jin Kong sambil menatap kilatan cahaya kehitaman yang terus bergerak mendekati tempat itu. Lancang, teriak sosok itu dengan murka sambil melepaskan tembakan tapak cahaya hitam. Sus. Cahaya hitam itu membentuk segel kuno melewati setiap sosok seperti angin, dan langsung mengubah mereka menjadi abu hitam. Abadi tingkat 2, ucap Jin Kong dengan serius menatap sosok yang terus bergerak melepaskan serangan, membunuh pasukan puncak Dongyin seperti membakar jerami. Serangan angin es gelap, ini adalah teknik tertinggi dari angin kematian, ucap Yin Bei menatap sosok yang begitu murka tersebut. Patriark, ucap Yin Baohu dan rombongannya dengan gembira. Segel, ucapnya dengan keras meminta Yin Baohu dan pasukannya menyegel puncak Zuyin kembali. Baik Patriark, ucap Yin Baohu dengan penuh semangat sambil mengerahkan pasukannya. Pada saat segel perisai pertahanan sedang memulihkan diri, tiba-tiba Jin Kong melihat Yin Gang muncul di tempat itu dan masuk ke dalam perisai pertahanan tersebut. Pangeran Bei, ucap Jin Kong dengan khawatir. Biarkan saja, aku yakin dia baik-baik saja, ucap Yin Bei dengan tenang. Pangeran benar, tapi bagaimana dengan pelayan tuan muda King Ruo?
sambil menunjuk sosok Long Yuwei dan Hu Yanlan yang juga terperangkap di dalam kubah hitam tersebut. Patriark, aku akan menyelamatkan mereka, ucap Yin Bei dengan serius, karena dirinya yakin tidak ada yang akan selamat dari murka Yin Kuan tersebut. Pada saat dirinya bergerak memasuki perisai pertahanan tersebut, tidak lama kemudian Yin Senkai, Yin Xiaolong, Jin Sun dan rombongannya yang membawa Long Chen dan rombongannya tiba di tempat itu. Tuan Long Chen, mundur, ucap Jin Kong keluar dari tempat persembunyian menghadang kelompok tersebut. Patriark, ada apa? Tanya Long Chen dengan heran. Yin Kuan sedang menggila, sebaiknya Tuan dan rombongan bersembunyi terlebih dahulu, ucap Jin Kong menjelaskan situasi yang terjadi di dalam perisai kubah hitam tersebut. Ternyata selama ini Yin Kuan telah menipu kita, ucap Yin Xiaolong bergidik ngeri. Patriark, lalu bagaimana dengan saudara Long Yuwei dan Hu Yanlan? Tanya Yuan Bai dengan serius. Tuan tenang saja, Pangeran Yin Bei sedang menyelamatkan mereka. Sebaiknya Tuan sekalian mundur dan tunggu perintah penyerangan selanjutnya, ucap Jin Kong menjelaskan rencananya. Baik, ucap Yin Xiaolong sambil bergerak mundur. Di dalam perisai pertahanan puncak Yuzin. Sus. Sosok Yin Bei yang menggunakan topeng perak, bergerak mendekati Long Yuwei dan Hu Yanlan yang berada di dalam pasukan puncak Dongyin. Tuan Long Yuwei, Tuan Hu Yanlan, mundur, ucapnya sambil menjaga jaraknya dengan pasukan puncak Zuyin yang kini semakin beringas. Baik Tuan, ucap Long Yuwei dan Hu Yanlan sambil bergerak mengikuti Yin Bei dengan perlahan. Dari jauh, sosok Yin Baohu bergerak mendekati Yin Kuan yang sedang membantai prajurit puncak Dongyin. Baohu, ada apa? Tanya Yin Kuan dengan serius. Patriark, sosok bertopeng itu adalah Yin Bei, ucapnya sambil menunjuk sosok Yin Bei yang sedang bergerak meninggalkan tempat itu. Apakah kamu yakin? Menatap Yin Baohu dengan serius. Benar Patriark, walaupun dia menggunakan topeng namun aku masih ingat pakaian dan gerakannya, jawab Yin Baohu sambil menjelaskan dengan detail keberadaan sosok Jin Kong dan King Ruo yang telah membunuh Yin Zhuo dalam pertempuran sebelumnya. Benarkah? Tanya Yin Kuan dengan serius. Benar Patriark, jawab Yin Baohu, membuat Yin Kuan tampak sedikit kebingungan. Jika demikian, biarkan saja dia pergi. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah melindungi puncak Zuyin dan membersihkan sampah Jue dan Zuo ini, ucapnya dengan serius. Baik Patriark. Di luar perisai pertahanan, sosok Yin Bei muncul bersama sosok Long Yuwei dan Hu Yanlan. Pangeran, terima kasih, ucap Hu Yanlan dengan hormat. Yin Bei menganggukkan kepalanya dengan ramah. Tuan silakan bergabung bersama Tuan Long Chen dan yang lainnya, ucap Yin Bei sambil menunjuk pasukan puncak Nanyin yang berada tidak jauh dari tempat itu. Baik Pangeran, terima kasih, ucap Hu Yanlan dan Long Yuwei sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Hu Yanlan dan Long Yuwei pergi, Yin Bei lalu meninggalkan tempat itu. Bergerak menemui Jin Kong yang sedang mengawasi kawasan tersebut. Sosoknya muncul di sisi Jin Kong. Pangeran, apa yang harus kita lakukan? Tanya Jin Kong. Maksud Patriark? Tanya Yin Bei dengan heran. Pangeran, aku yakin Yin Kuan sudah mengetahui keberadaan kita, apakah kita akan menyerangnya sekarang? Tapi aku masih ingin memanfaatkan kekuatannya untuk membunuh pasukan puncak Dongyin. Sepertinya kita harus menyerangnya sekarang. Aku khawatir dia juga memiliki teknik yang sama seperti Yin Zhuo, ucap Jin Kong dengan serius. Patriark benar, ucap Yin Bei lalu bergerak menyerang segel kubah hitam itu. Duar, ledakan dahsyat bergema bersamaan dengan hancurnya perisai segel hitam tersebut. Serangan tapak es angin kematian menyambut sosok Yin Bei dan Jin Kong. Duar, serangan itu beradu dengan serangan tapak Yin Bei. Yin Bei, akhirnya kamu muncul juga, ucap Yin Kuan dengan santai, sambil bergerak menjauh dari kawasan tersebut. Paman, dengan kekuatanmu seperti ini, apakah kamu masih ingin melawan?
ucap Yin Bei sambil melepaskan serangan tapak yang melesat seperti kilatan cahaya. Nak, kamu terlalu meremehkanku, ucapnya sambil membalas serangan tersebut dengan melepaskan serangan tapak hitam. Paman, jangan memaksa diri, jika paman menyerah, mungkin aku masih memberi toleransi, ucap Yin Bei sambil meningkatkan serangannya. Duar, duar, serangan itu beradu mengguncang puncak Zuyin dengan hebat. Sus, sus, sapuan angin dari ledakan dahsyat itu menyapu kawasan itu dengan hebat, mengganggu pasukan Zuyin dan Dongyin yang sedang berperang. Yin Bei, ternyata kamu mulai serius, terkekeh, sambil terus menjauh dari tempat itu. Yin Bei yang ingin segera mengakhiri pertempuran itu terus mendekati Yin Kuan dan meningkatkan serangannya. Sedangkan Jin Kong yang bersembunyi di balik perisai ilusi terus mengikuti kedua sosok itu, menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan. Yin Bei, sebelumnya kamu telah membunuh putraku dengan menipunya, apakah kamu akan melakukan hal yang sama padaku? Sambil terus bergerak menghindar dan melepaskan serangan. Kata-kata Yin Kuan membuat Yin Bei dan Jin Kong yakin patriark klan itu pasti memiliki persiapan. Apakah paman meminta pertarungan yang adil? Bukankah paman juga telah menipu ayahku, ucap Yin Bei dengan keras. Sebagai seseorang yang sudah berada di tahap abadi, tidak sepantasnya kita melakukan hal itu. Ucap Yin Kuan mulai kesal. Seorang pembunuh berdarah dingin berbicara tentang keadilan. Paman, kata-katamu seperti kentut saja, ucap Yin Bei yang memang sengaja memprovokasi, membuat Yin Kuan kini benar-benar kesal. Mati kau bocah, teriaknya mulai menyerang dengan serius. Duar, duar, serangan mereka beradu dengan keras. Yin Bei, ternyata kamu memiliki darah emas, dasar pengkhianat, ucap dengan wajah kesal. Benar, aku menapaki jalan keabadian dengan darah emas ini. Aku memang seorang pengkhianat, tetapi tidak merugikan klan dan orang lain. Sedangkan seorang Yin Kuan yang mengaku sebagai orang yang setia, membunuh istri, menantu dan merebut kursi patriark klan dari saudara kandungnya dengan pengkhianatan, ucap Yin Bei menanggapi. Bocah, seharusnya dari awal aku melenyapkanmu, ucap Yin Kuan dengan kesal. Seharusnya saat awal menapaki jalan keabadian, aku juga tidak membiarkan pembunuh biadab sepertimu hidup, ucap Yin Bei sambil mengedarkan kekuatan puncaknya. Bergerak melepaskan serangan bola cahaya yang melepaskan sedikit kekuatan petir. Duar, duar. Ledakan dahsyat itu mendorong mereka berdua hingga belasan meter. Darah emas petir, ucap Yin Kuan sambil mengambil sikap siaga. Di hadapan Yin Kuan, Yin Bei yang tidak ingin memberi ruang pada lawannya, terus melepaskan serangan bola cahaya. Nak, seranganmu terlalu mudah, ucapnya memprovokasi Yin Bei. Jika mudah, hadang pukulanku ini, ucap Yin Bei sambil menyerangkan tinjuan yang melepaskan kekuatan segel tanda suci. Duar, pukulan mereka berdua beradu, melempar sosok Yin Kuan hingga puluhan meter, yang langsung disambut serangan tapak besi hitam yang langsung menghantam tubuhnya dengan telak. Duar, ledakan keras kembali bergema, bersamaan dengan sosoknya yang terlempar dengan keras. Sus, sosoknya bergerak sambil memulihkan dirinya. Klan Jin, ucap sambil menatap sosok Jin Kong yang mengenakan topeng perak. Sus, sus, serangan tapak besi hitam kembali muncul dan mengunci pergerakannya. Duar, duar, serangan itu beradu dengan perisai altar es hitam. Pusaka pertahanan klan, ternyata ada padanya, ucap Yin Bei sambil melepaskan serangan tombak mantra formasi keemasan yang langsung menghantam altar es hitam tersebut. Duar, serangan balik dari pusaka tersebut mendorong Yin Bei hingga beberapa langkah, membuat Yin Kuan tersenyum kecil. Sangat kuat, tidak heran dia begitu sombong, ucap Yin Bei membatin sambil meminta Jin Kong terus melemahkan kekuatannya. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema, saat kilatan cahaya serangan yang dilepaskan oleh Yin Bei dan Jin Kong muncul dari berbagai arah terus menghantam sosok Yin Kuan dengan hebat. Pangeran, pertahanannya sangat kuat, ucap Jin Kong berbicara melalui telepati sambil terus melepaskan serangannya. Patriark benar,
Perisai pertahanannya adalah segel kuno yang digunakan untuk melindungi Gunung Langit Yin ini, jawab Yin Bei menjelaskan. Pangeran, lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Jin Kong dengan serius. Patriark, masalah seperti ini saudara King Ruo ahlinya. Kita harus bisa mengulur waktu. Terus serang, jawab Yin Bei sambil terus mempersempit pergerakan Yin Kuan. Di luar kawasan pertempuran abadi, pertempuran antar puncak Dong Yin dan Zhu Yin terus berlangsung dengan sangat mengerikan. Ribuan pasukan Dong Yin yang bertempur tanpa takut, kini benar-benar mendominasi pertempuran tersebut, membuat Yin Baohu dan rombongannya mulai kewalahan. Di tempat lain, puluhan ribu prajurit puncak Nan Yin yang berada di tempat persembunyiannya, terus mengamati pertempuran itu, bersiap untuk melakukan serangan. Duar, duar, ledakan dahsyat pertempuran itu terus bergema, mengguncang kawasan Gunung Langit Yin dengan hebat. Benar-benar pemandangan yang sangat mengerikan, ucap Yuan Bai berbicara pada rombongannya, menatap pertempuran itu dengan tubuh bergidik. Benar, ini adalah ironi dari kehidupan. Pengkhianatan dan kejahatan yang dilakukan oleh Patriark dan segelintir orang, membawa petaka bagi seluruh anggota klan, ucap Long Yuwei menanggapi. Saudara Yuwei benar, perang ini murni terjadi karena setiap para pemimpin dan petinggi klan Yin yang begitu keras kepala, melupakan sejuta kebaikan sesama mereka namun mendendam oleh sejumput kesalahan, ucap Long Chen ikut menanggapi. Tuan Long Chen benar, namun apa bedanya dengan kita sekarang yang ikut campur dengan masalah mereka? Seorang tetua dari klan Jin menimpali. Tetua Jin Sang, dalam kekacauan ini, kita sudah dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah, dan kehadiran kita di tempat ini adalah untuk membantu yang benar, untuk mengalahkan kelompok yang salah tersebut. Jika kita tidak membantu mereka yang benar, maka lenyaplah mereka, lalu kekacauan terjadi, tidak hanya ada di tempat ini tetapi akan mengganggu kawasan gerbang es hitam ini, jawab Long Chen menjelaskan panjang lebar, membuat Jin Sang, tetua klan Jin itu terdiam. Pada saat Yuan Bai, Long Chen dan para tetua tingkat tinggi dari klan Jin dan jenderal pasukan kota Gulu sedang membicarakan akar permasalahan kekacauan klan Yin tersebut, tiba-tiba Yin Gang yang sedang mengawasi pertempuran Yin Bei dan Jin Kong yang sedang melawan Yin Kuan muncul di tempat itu. Pangeran, ucap Yin Xiaolong dengan hormat. Pangeran, apakah kita sudah bisa bergerak? Tanya Yin Senkai dengan penuh semangat. Sepertinya demikian, ucap Yin Gang sambil bergerak menuju pusat pertempuran. Sus, sus. Pasukan aliansi dari 3 kekuatan yang telah membentuk formasi serangan tersebut, bergerak menuju puncak Zuyin dan menyegel kawasan tersebut. Bersihkan mereka tanpa sisa, ucap Yin Xiaolong dengan penuh semangat. Di atas langit, 6 km dari istana gerbang es hitam, Yin Bei dan Jin Kong terus bekerja sama menyerang Yin Kuan yang ternyata mampu menahan serangan mereka. Duar, duar. Ledakan dahsyat terus bergema dengan hebat, hingga tiba-tiba kilatan cahaya keemasan melesat mendekati kawasan pertempuran yang disegel oleh perisai pertahanan tersebut. Sus, sosok King Ruo yang menggunakan jubah putih muncul di tempat itu, membuat pertempuran hebat tersebut tiba-tiba terhenti. Semi abadi tingkat 9. Namun aura ini begitu kacau, ucap Yin Kuan menatap sosok King Ruo yang begitu tenang dengan waspada. Saudara, ucap Yin Bei sambil bergerak menghampiri King Ruo. Tuan muda, dia menggunakan artefak kuno tingkat tinggi, ucap Jin Kong sambil bergerak menghampiri King Ruo. Senjata pertahanan yang sangat kuat, namun bukan berarti tidak memiliki kelemahan, ucap King Ruo menanggapi, sambil menatap Yin Kuan yang terdiam dengan sikap siaga. Siapa kalian berdua? Mengapa ikut campur urusan klan kami? Ucap Yin Kuan dengan kesal. Yin Kuan, Pangeran Bei adalah saudaraku, dan kamu telah membunuh ayahnya. Kami datang untuk menuntut hutang darah yang telah kamu tumpahkan. Jika kamu menyerah sekarang, kami akan memberikan sedikit keringanan, jawab King Ruo dengan sikapnya yang mendominasi. Hutang darah. Nak, kamu hanyalah orang luar yang tidak tahu masalah klan ini. Yin Kuan, kamu telah membunuh saudaramu sendiri. Dengan alasan apapun,
tindakanmu itu tidak bisa dibenarkan. Tiba-tiba Yin Kuan tertawa keras, menatap Yin Bei, King Ruo dan Jin Kong yang masih menggunakan cadar perak dengan tatapan nyalang. Kalian menggunakan hal itu sebagai alasan untuk menyerangku. Jika kalian mampu, mari kita bertarung secara adil tanpa harus keroyokan seperti ini. Penipu dan pembunuh seperti dirimu masih berbicara tentang keadilan, sungguh tidak tahu malu. Jangan banyak alasan. Menyerah atau mati, ucap King Ruo dengan tatap tajam. Bajingan, semi abadi tingkat 9, berani mengancamku. Matilah kau, teriaknya sambil melepaskan serangan tapak ke arah King Ruo. Sus, tapak hitam itu melesat seperti kilatan cahaya, menghantam sosok King Ruo yang tidak dapat menyelamatkan diri tersebut. Duar, ledakan dahsyat itu bergema bersamaan dengan sosok King Ruo yang berubah menjadi abu. Oh tidak, ucap Jin Kong panik. Saudara Ruo, teriak Yin Bei dengan murka menyala, mengedarkan kekuatan puncaknya yang begitu mengerikan. Bersama murka Jin Kong yang disertai dengan rasa ketakutan akan akibat kematian King Ruo tersebut. Yin Kuan, kamu telah membunuh keturunan darah suci Shen Guoshi King yang juga adalah cucu dari Patriark Shen Guoshi Lingzong. Kamu benar-benar membawa kematian pada seluruh gunung langit Yin, ucap Jin Kong dengan keras, sambil melepaskan serangan tinju besi, yang langsung menghantam altar es hitam. Duar. Ledakan keras bergema bersamaan dengan sosok Yin Kuan yang terdorong hingga belasan meter karena tergagap. Oh tidak, batinnya sambil berusaha menahan serangan Jin Kong dan Yin Bei yang kini benar-benar menggila. Di kawasan puncak Zuyin, kata-kata yang dilontarkan oleh Jin Kong mengenai sosok King Ruo melemahkan semangat Yin Baohu dan pasukan pelindung klan Yin. Oh tidak, ini bukan hanya kekalahan salah satu kubu, tetapi akhir dari klan Yin, ucap Yin Baohu yang sudah tidak bisa mengarahkan pasukannya yang sudah kocar-kacir tersebut. Ah, matilah kau, teriak Long Chen dan rombongannya yang langsung bertransformasi, membantai pasukan puncak Dong Yin dan Zhu Yin yang ada di hadapannya dengan murka menyala. Melihat Long Chen dan rombongannya yang telah menggila, pasukan aliansi yang sebelumnya terus menjaga jarak juga ikut melakukan hal yang sama, menyerang pasukan puncak Dong Yin dan Zhu Yin dengan beringas. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema dengan keras, mengguncang kawasan puncak Zhu Yin dengan hebat. Di atas langit, di balik perisai ilusi, Sus, sosok King Ling muncul di sisi King Ruo yang sedang mengamati pertempuran. Kakak, apa yang terjadi? Tanya King Ling sambil menatap sosok Yin Bei dan Jin Kong yang menyerang Yin Kuan dengan begitu brutal. Aku memaksa mereka bertarung dengan brutal, jawab King Ruo pelan. Maksud kakak? Tanya King Ling semakin heran. Coba Ling Er perhatikan pertempuran tersebut, ucap King Ruo dengan tenang. Cukup lama King Ling memperhatikan pertempuran tersebut akhirnya menemukan keanehan yang King Ruo maksud. Mereka sama-sama kuat, namun Yin Kuan memiliki artefak tingkat tinggi yang dapat membantunya mengimbangi Patriark Jin Kong dan Pangeran Yin Bei, ucap King Ling dengan serius. Ling Er benar, itulah hebatnya sebuah senjata, terlebih lagi dengan altar es hitam tersebut. Sebelumnya saat aku datang ke tempat ini, Saudara Bei dan Patriark Jin Kong mengeluhkan pertahanan yang dimiliki oleh Yin Kuan, lalu aku menggunakan teknik bayangan ilusi dan membiarkan diri terbunuh, ucap King Ruo menjelaskan tindakannya yang memprovokasi Yin Kuan. Maksud kakak menipu mereka? Benar, aku melakukannya agar mereka melakukan pertempuran seperti ini. King Ling terdiam sesaat lalu menatap King Ruo dengan serius. Lalu apa rencana kakak selanjutnya? Melemahkan kekuatan altar es hitam tersebut. Tapi bagaimana caranya? Biarkan mereka bertarung seperti ini. Semakin lama mereka bertarung maka semakin panas area pertempuran. Pada saat tempat ini benar-benar panas, aku ingin Ling Er menggunakan Trisula Naga Utara memenuhi kawasan yang tersegel tersebut dengan air panas untuk melelehkan altar es hitam tersebut. Baik GG, aku mengerti. Tapi bagaimana dengan Pangeran Yin Bei dan Patriark Jin Kong? Dengan wajah serius, aku akan menjelaskan rencana kita pada mereka ketika kita sudah siap. Baiklah, ucap King Ruo dengan tenang. Di sisi King Ling,
King Ruo dengan tenang terus melepaskan cakram emas langit Ling, menyegel kawasan pertempuran tersebut dan menguncinya, agar ledakan cahaya dan kekuatan yang melepaskan hawa panas dari pertempuran itu tertampung di dalam medan pertempuran tersebut. 1 jam kemudian, saat pertempuran di puncak Zuyin telah mencapai titik puncak, di mana Yin Baohu, Yin Yaocheng, Yin Gujian dan rombongannya telah ditewaskan, pertempuran 3 sosok abadi di atas langit puncak gunung itu semakin mengerikan. Bahkan hawa panas dari serangan dan pukulan yang mereka lepaskan membuat tempat itu seperti bara api. Ling Er, sekarang, ucap King Ruo yang telah menjelaskan rencananya pada Yin Bei dan Jin Kong. Sus, trisula naga utara yang membentuk gelang perak di tangan King Ling itu memasuki area pertempuran. Apa? Yin Bei terkejut menatap trisula naga utara yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Belum hilang keterkejutan, tiba-tiba trisula naga utara membesar dan melepaskan ledakan gelombang air yang begitu luar biasa. Oh tidak, siapa sosok yang mengetahui kelemahan altar es hitam ini? Batinnya sambil melepaskan serangan untuk membuka celah pada perisai segel yang mengunci kawasan itu. Duar, ledakan dahsyat bergema, menampilkan jutaan cakram emas yang tiba-tiba memperbaiki kerusakan perisai tersebut. Oh tidak, Shen Guo Shiling, ucapnya dengan wajah panik, mengingat sosok King Ruo yang telah dia tewaskan sebelumnya. Di hadapan Yin Kuan, Yin Bei dan Jin Kong yang telah mengetahui bahwa King Ruo masih hidup kini bertarung dengan penuh semangat, namun begitu tenang. Tuan muda King Ruo benar-benar ahli dalam memecahkan masalah, ucap Jin Kong berbicara pada Yin Bei melalui telepati. Patriark, sudah aku katakan sebelumnya. Mengenai masalah ini saudara Ruo ahlinya, namun aku tidak menyangka jika dia memaksa kita melakukan pertarungan gila ini. Ucap Yin Bei menanggapi sambil terkekeh. Di kawasan puncak Zuyin, Yuan Bai dan rombongannya yang mengamati kemunculan trisula naga utara dan perisai cakram emas langit Ling begitu gembira dan menyadari bahwa King Ruo masih hidup. Tetua Yin Xiaolong, Tetua Yin Senkai, Tuan kami masih hidup. Mari kita tuntaskan pekerjaan kita membersihkan sisa kekuatan yang masih ada, ucap Yuan Bai dengan penuh semangat. Baik, ucap Yin Xiaolong dengan penuh semangat sambil mengarahkan pasukan aliansi puncak Nanyin untuk terus bergerak. Tidak jauh dari tempat Yuan Bai dan rombongannya, Yin Gang tiba-tiba menjauh, mengamati pertempuran tingkat abadi itu dengan seksama. Semoga setelah angkatan yang jahat dan tidak mengenal belas kasihan ini dilenyapkan, hadir angkatan yang penuh belas kasih, seperti masa ketika para leluhur memimpin klan ini, ucapnya pelan, menatap Yin Kuan yang kini sudah tidak mampu mengimbangi pertempuran tersebut. Di atas langit, slas, tombak api hitam bergerak menghantam altar es hitam dan menghancurkannya. Oh tidak, ucap Yin Kuan panik saat kekuatan air yang begitu panas tersebut mampu melemahkan dasar dari kekuatan altar es hitam. Tidak lama kemudian, tiba-tiba trisula naga utara mengisap seluruh air yang ada di tempat itu bersamaan dengan munculnya serangan petir tanpa warna. Duar, duar, ledakan keras bergema saat serangan petir tanpa warna menghantam sosok Yin Kuan dari berbagai arah. Walaupun serangan itu tidak langsung membunuhnya, namun hal itu sangat mengganggu pertahanan dan konsentrasinya. Keparat, kalian hanya berani bermain keroyokan, teriaknya dengan kesal, sambil menatap sosok King Ruo yang tiba-tiba muncul kembali di tempat itu. Kamu, menyerahlah, ucap King Ruo dengan tenang sambil menggerakkan tangan, melepaskan serangannya. Hah, di tempat ini, latar belakangmu tidak akan menyelamatkanmu, ucapnya sambil bergerak ke arah King Ruo. Sus, tombak api hitam dengan kecepatan puncaknya melesat, menusuk-rusuk Yin Kuan yang langsung melemahkan kekuatan dan mengganggu keseimbangannya. Duar, duar, bola cahaya dari serangan Yin Bei menghantam sosok itu dengan keras, bersamaan dengan melesatnya trisula naga utara dan tombak emas teratai biru yang langsung menancapkan di tubuhnya. Ah, uye, rintihnya kesakitan dengan gerakan yang melambat dan hampir terjatuh. Saudara, ucap Yin Bei, saat menatap King Ruo yang tampak ragu. Tuan King Ruo,
Lakukan saja, ucap Yin Gang yang muncul di luar perisai segel menganggukkan kepalanya dengan wajah misterius. Baiklah, ucap King Ruo sambil mengedarkan kekuatan puncaknya, menatap sosok Yin Kuan yang tampak begitu kepayahan. Matilah kau, ucap King Ruo dengan keras, bersamaan dengan ledakan dahsyat yang melepaskan ledakan cahaya keemasan yang langsung menghancurkan sosok Yin Kuan. Dan terima kasih sudah mengikuti kisah King Ruo. Akhirnya chapter ini mengakhiri kisah King Ruo. Terima kasih untuk dukungan dan doa para tetua. I love you full. Ingat tetap jauhi permainan 4 skater yang menyesatkan, agar tetap aman keutuhan rumah tangga para tetua.